Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang ke-26. Dari judul perikopnya saja kita bisa menebak isi cerita di pasal 26 ini. Judul perikopnya adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ibu bapak saudara semuanya, di ayat yang pertama, yang kedua, atau saya bacakan buat Anda saja. Ayat yang kedua, lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Untuk mencari Daud. Kenapa Saul dan orang-orangnya mencari Daud? Jelas untuk membunuhnya. Karena bagi Saul, Daud tetaplah ancaman bagi kerajaannya. Kalau Anda mundur ke belakang di pasal yang ke-24, bukankah Saul sudah diampuni oleh Daud? Bukankah di pasal ke-24 Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak gunakan kesempatan itu. Bahkan Daud berkata, dijauhkan kiranya daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud punya kesempatan untuk membunuh Daud, tapi dia melepaskan. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia melepaskannya. Saul sudah menerima kebaikan Daud, namun di pasal 26 ini Saul tetap saja memburu Daud untuk dibunuh. Saya ingin mengajak Anda mundur kembali ke pasal 24. Ini kali pertama Daud membiarkan Saul hidup. Coba kita lihat apa kata Saul kepada Daud ketika diampuni oleh Daud itu. Saya mengajak Anda mundur di pasal 24, lalu kemudian kita baca ayat yang ke-17. Jadi ketika Saul sudah dibiarkan hidup atau tidak dibunuh oleh Daud, inilah respon Saul. Berkatalah Saul, ayat 17 dari pasal 24, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Kenapa Saul menangis? Karena dia tahu bahwa dia sudah diampuni oleh Daud. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu. Daud begitu baik kepada dia. Ayat-ayat berikutnya lebih jelas lagi. Ayat 18, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saul sendiri mengakui bahwa Daud ini melakukan apa yang baik, padahal dia melakukan apa yang jahat kepadanya. Ayat yang ke-19, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Saul berkata, sebetulnya Tuhan sudah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, tetapi engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya? Dia berjalan dengan selamat. Saul mengakui akan hal itu. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dan menariknya lagi ayat 21. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Saul sendiri mengatakan kepada Daud bahwa engkau orang yang baik, engkau orang yang melepaskan aku, dan jabatan raja pasti akan ada padamu dan kerajaan itu tetap kokoh dalam tanganmu. Saul di pasal 24 seolah-olah terlihat dia bertobat. Dia menyesal, dia menangis, dia mengakui, dia menyadari semua kesalahan yang dia buat. Tetapi di pasal ke-26 lagi-lagi Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Ini kalau dalam istilah Kristen disebut tomat. Tobat tapi kumat. Pertobatan tapi tidak sungguh-sungguh. Pertobatan hanya sekedar menyesal, hanya sekedar sadar bahwa dia buat dosa, tetapi dia tidak berbalik dari jalan yang jahat. Itulah yang dilakukan oleh Saul. Saul tetap berusaha membunuh Daud. Jadi Saul ini seolah-olah menjilat ludahnya sendiri.
Saul orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah dilepaskan, tapi tetap memburu Daud untuk membunuhnya. Kalau kisah ini terjadi pada kita, kalau kita sudah memberikan kesempatan kepada seseorang, dan orang itu nyatanya tidak berubah, orang itu tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, seperti dalam cerita Saul ini. Saul tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, sebaliknya dia mengejar Daud untuk membunuhnya. Saya ingin tanya kepada Anda, di kali kesempatan kedua, apa yang Anda lakukan? Kesempatan itu datang kepada Daud untuk kedua kalinya di pasal 26 ini. Orang-orang Daud apalagi sudah berkata bahwa inilah kesempatan yang mana Tuhan menyerahkan Saul ke dalam tangan. Tetapi lagi-lagi ibu bapak saudara semuanya, Daud memiliki respon hati yang benar. Daud memiliki sikap hati yang benar. Ayat yang ke-8, coba perhatikan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Abisai ini orang kepercayaan Daud. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkan kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Orang kepercayaan Daud ini berkata, kalau engkau sungkan membunuh Daud, kalau engkau merasa tidak mau dengan tanganmu sendiri, mengotori tanganmu sendiri untuk membunuh Saul, maka aku saja yang melakukannya bagimu. Aku saja yang menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Kurang apa, ibu bapak saudara? Ayat ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kali kedua Daud membiarkan Saul hidup. Kali kedua Daud mengampuni Saul dan melepaskannya. Kali kedua Daud menyatakan imannya yang konsisten, sikapnya yang konsisten, bahwa dia tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Godaan untuk Daud mencari keadilan sendiri begitu terbuka lebar. Apalagi Abisai berkata, akulah yang akan membunuh Saul bagi engkau. Tetapi Daud berkata, jangan sampai membunuh, menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini kualitas yang luar biasa. Saya tahu kadang-kala kita dikecewakan tidak hanya sekali. Kita mungkin dikecewakan lebih daripada sekali. Tapi hari ini belajar daripada Daud. Milikilah iman konsisten. Artinya apa? Kita mengampuni, kita mengasihi. Bahkan kalau ada orang tanya, berapa kali aku harus mengampuni dan mengasihi sesamaku? Yesus pernah mengajar kita semuanya. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ini sikap yang konsisten. Sikap yang tidak dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jangan sampai kita berbuat baik karena orang lain berbuat baik kepada kita. Jangan sampai kita berbuat adil karena orang lain bersikap adil kepada kita. Tetapi hidup kita biarlah berpatok pada standar firman Tuhan. Tidak peduli seperti apa orang lain memperlakukan kita. Saul memperlakukan Daud dengan tidak adil. Dia bahkan mengkhianati janji yang dia buat kepada Daud. Tetapi Daud tetap konsisten dengan sikap hidupnya, mengampuni, mengasihi, dan tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sikap yang konsisten seperti ini perlu kita pelajari sama-sama, sehingga hidup kita tidak ditentukan bagaimana orang lain bersikap kepada kita, tapi kita bersikap berpatokan hanya kepada firman Tuhan saja. Tuhan berkati kita.